Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda wa nawina bidzalika islah qulubina wa qawalibna anna Allah yadkhul niyatana fi niyatis salihin wa yaj'alna min ahli al-'ilm wal-ma'rifah wal-yaqin wal-mahabbah wat-tamkin innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kita kemarin belajar hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis yang ke-13. 12 ya, sekarang 13. Iya. Sampai 13 berarti kita berhenti di 13 belum belajar 13. Ya. Hadis ini yang kita mau belajar hari ini ada beberapa ulama bilang ini dari jawami' al-kalim. Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis sahih wa utitu jawami' al-kalim. Apa itu jawami' al-kalim? Kata-kata yang ringkas tapi di bawahnya atau artinya luas. Luas sekali. Ini salah satu hadis. Kenapa? Karena itu di dalam adab. Di dalam adab. Gimana caranya kita muamalah sama yang di sebelah kita. Sebelah kita itu bahasa Indonesia luas. Sebelah kita. Siapa itu sebelah? Kadang-kadang tetangga, kadang-kadang saudara, kadang-kadang aqarib, akrab, ada yang jauh, ada yang dekat, ada bagaimana caranya. Juga sama seluruh orang muslim. Sampai qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitab fi syarhihi li sahih Muslim. Dia punya buku Imam An-Nawawi punya buku namanya Al-Minhaj. Al-Minhaj syarh sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Mungkin 12 berapa jilid saya lupa. Walhasil buku yang luas sekali. Dia jelaskan atau syarah sahih Muslim semuanya. Dia bilang di buku itu qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Imam al-Malikiyah, orang madhabnya Maliki di Al-Maghrib. Dia fi zamanihi, di zaman Imam Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, jima' adabul khair yatafarra' min 4 hadis. Jima' itu maksudnya terkumpul adab-adab yang baik di dalam 4 hadis. Itu ada hadis adab, ada hadis hukum syar'i, dalam hukum syar'i, ada hadis mau'izah, atau itu beda-beda. Hadis innamal a'mal binniyat, itu seluruh amal muslim masuk. Tapi di sini maksud riwayat ini atau maksud imam di sini hadis adab, hadis khusus adab. Itu ada berapa hadis? Satu, yang pertama qaul Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nanti kita ini datang hadis tersebut ini. Yang kedua yang kita kemarin belajar min husn islamul mar tarkuhu ma la ya'ni. Adab yang baik, jangan kamu masuk di setiap sesuatu yang di hadapan kamu. Ada berapa urusan, ini bukan urusanmu, kamu masuk itu tidak boleh. Yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Itu ringkas. Benar, di hidup kita ini adab. Ada yang salah, jangan kamu marah, harus tahan sedikit. Kenapa? Karena kalau kamu marah, nanti kita juga belajar ini hadis. Ini semuanya ada di buku Arba'in Nawawiyah. Karena seluruh salah di hidup kita sebabnya marah. Ini fulan salah. Kenapa? Karena dia marah sampai keluar kata-kata buruk atau yang tidak bagus. Fulan ini pukul orang. Kenapa? Karena dia marah. Fulan bilang ini Rasulullah kasih la taghdab, jangan marah. Hadis yang keempat, hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahadits. Jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahadits. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Qala la taghdab, wa hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ولعل هذا السر هو في اختيار الإمام النووي هذه الأحاديث الأربعة في أربعينه، وقد مر بك بعضها وسيأتي بقيتها. وقال الجرداني في شرحه للأربعين إن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. لا يؤمنون. Kalau kita baca artinya di sini dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Saya belum kasih terjemah Hamzah Anas bin Malik. Barusan langsung tadi masuk ke hadis tapi belum terjemah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang berkhidmah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, ada yang datang kasih hadiah, ada makan, ada kambing, ada. Kecuali ibunya Ummu Anas ini. Dia tidak punya apa-apa. Bawa anaknya Anas. Ya, kita siap kasih anak ke orang saleh. Dia khidmah aja. Bilang sama dia, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, tidak bisa kasih apa-apa. Ini saya kasih anak saya duduk atau bantu kamu khidmah di rumah kamu. Rasulullah terima. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah sama Anas? Ini anak umurnya masih kecil. 9 tahun. 9 tahun. Ini 9 tahun kita tahu masih kecil. Belum paham ada berapa salah berapa itu. Tapi dia orang baik. Orang baik juga. Itu tinggal di rumah Rasulullah SAW. Kalau kita masuk rumah orang saleh aja. Dan akhlaknya bagus, adabnya bagus, pasti ada efek. Pasti ada bekas di dalam hidup kita. Itu Anas juga, karena dia di rumah Rasulullah SAW, lihat ibadah Rasulullah, dia siap-siap wudu, siap-siap makan, minum. Kalau Rasulullah minta sesuatu yang pergi Anas itu jadi khadim, khidmah setiap hari, setiap waktu. Dia waktu mereka tanya, Anas bin Malik, wahai Anas itu kamu hidup di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kasih apa bahasa Indonesia bilang? Bagaimana kondisi khidmahmu di rumah Nabi Muhammad SAW? Dia bilang saya tinggal sama Nabi 12 atau 13 tahun atau 10 tahun. Rasulullah tidak bilang sama saya kalau saya ada salah, dia artinya tidak tegur sama saya. Tidak bilang kenapa kamu tidak melakukan ini atau kenapa kamu melakukan ini. Ya, ini kita bisa kalau kita tanya diri sendiri, bisa sampai seperti itu. Anak saya melakukan salah, saya diam. Dia atau dia bebas. Dia sampai kasih di dalam satu hari Rasulullah suruh saya pergi ke tempat, tapi karena dia masih kecil, dia Anas bilang saya pergi, lihat anak lagi main-main, saya duduk sama anak main-main. Rasulullah lagi nunggu kapan Anas balik. Belum. Keluar lihat Anas lagi main sama anak-anak, karena Anas masih juga seperti tadi kita bilang masih anak kecil. Rasulullah datang dari belakangnya, belok dari belakang, bilang sama dia, sudah pergi belum Anas? Belum, ya pergi ya sekarang. Ini akhlak Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini orang yang Rasulullah doain kepadanya biar Allah Ta'ala kasih harta banyak. Allahumma kathir malahu wa atil umrahu wa barik fi awladih.
Ya Allah kasih rezeki yang luas. Juga kasir marahu wa barik fi umrih, kasih berkah di umurnya, juga fi auladih, kasih berkah atau berkah di anaknya juga. Sampai ada orang sahabat saya lihat dia umurnya sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun umur Anas. Waktu dia sebelum wafat. Dia bilang, saya lihat dia di umurnya 100 tahun, tapi jalan-jalan di jalan Makkah itu. Sendiri, tidak pakai tongkat atau tidak ada yang bantu. Ini 100 tahun ya kan. Terus juga dia tidak wafat sampai lihat dari turunannya 120 orang. Karena itu berkah doa Nabi Muhammad SAW, anaknya, turunannya. Jadi doa Nabi pasti Allah Ta'ala terima. Wah, hartanya juga hartanya itu Anas bin Malik juga jadi berkah doa Nabi Muhammad SAW jadi punya harta banyak juga. Ini Anas bin Malik. Kasih ini lihat an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membantu ya. Terus Syekh saya, mungkin ada yang tanya, Syekh saya pernah dengar juga Abdullah bin Mas'ud khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga saya pernah baca Abu Hurairah juga khadim Rasulullah SAW. Juga saya pernah dengar ada fulan ya. Karena mereka mau khidmah sama Nabi Muhammad SAW, jadi ada berapa orang wadifahnya bawa siwak sama air wudu. Khidmahnya di situ aja. Rasulullah pergi kemana-mana dia bawa air, bawa siwak Nabi Muhammad SAW. Ada khidmah yang seperti urusan rumah. Ini khadim Sayyidina Anas bin Malik. Dia pergi bawa pulang, bawa kalau mereka butuh ke pasar atau itu tidak pergi. Istri Nabi tidak pergi, yang pergi Anas. Kalau Rasulullah butuh sesuatu dari mana itu kirim Anas. Ada yang seperti Abdullah bin Mas'ud juga khadim Na'lah. Dia bawa sandal Nabi Muhammad SAW. Ada yang bawa air, ada yang bawa baju. Itu banyak. Kalau kita baca di buku Tarikh al-Hawadith li Syekh Muhammad Alawi Maliki rahimahullah, dia kasih ada berapa orang yang khidmah. Kasih berapa untanya, berapa namanya apa, kasih bedang Nabi Muhammad punya berapa, namanya apa, kasih semuanya yang imamah Nabi punya berapa, bajunya berapa, itu semuanya ada buku di situ, kita bisa tahu. Namanya Tarikh al-Hawadith, Tarikh al-Hawadith li Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Anas bin Malik dia bilang radhiyallahu anhu qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak beriman salah orang ya kan di antara baca itu. Beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Coba ulang lagi tapi di dalam cara yang lebih belan-belan. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oke. Ini mungkin kita bisa tanya sendiri. Kita bisa sambil di situ atau belum? Sampai sebagai apa bahasa Indonesia tadi? Sebagaimana dia mencinta diri sendiri. Bisa atau belum? Syekh, belum.
Kalau belum berarti belajar. Seperti bacaan Al-Quran tadi saya puji-puji berapa akhwat yang di sini yang bacaannya benar. Awalnya bata-bata tapi sekarang jadi lancar. Dari mana? Karena dia usaha setiap minggu hadir, belajar, latihan, cari di sana di sini, jadi bacaannya bagus. Itu akhlak seperti ini juga latihan. Tidak mungkin langsung. Tidak mungkin langsung bisa jadi seperti ini. Tapi ini Rasulullah bersabda, ini lihat, tidak beriman salah seorang di antara kamu atau di antara kalian. La yu'minu ahadukum. Oh, Syekh, ini berarti orang kafir. Enggak. Artinya tidak beriman yang sempurna. Yang sempurna. Imannya sempurna belum. Masih kurang. Dia mukmin tapi imannya kurang. Kenapa? Karena dia belum sampai derajat yang Rasulullah kasih tahu. La yu'minu ahadukum an yuhibba li akhihi al-muslim wal muslimah. Wal muslim. Muslim dan muslimah. Itu saudara kita. Saudara saya. Oh, Syekh, ini orang Malaysia, saya orang Indonesia. Enggak. Ini muslim sudah saudara kamu. Ini orang Eropa, saya orang ini. Syekh, ini orang hitam, saya putih. Ini saudara kamu. Harus kamu perhatian, harus kamu cinta kepadanya seperti yang kamu cinta kepada diri sendiri. Wa qila li akhihi al-insan, ada yang sampai bilang manusia juga. Ini manusia seperti kamu, cinta. Itu kalau manusia bagaimana? Artinya ini orang kafir. Saya cinta sama dia juga. Ya, cinta apa? Allah Ta'ala atau Rasul Allah Ta'ala mengutus atau kirim Rasul, kenapa? Biar mereka masuk agama Islam. Berarti kamu harus cinta dia masuk Islam seperti kamu sudah jadi ahli Islam. Itu maksud. Bukan cinta dia karena dia kafir. Enggak. Cinta dia masuk agama Islam. Tidak seorang di antara kamu hingga dia mencintai, ya kan, saudaranya. Cinta dia masuk agama Islam, cinta orang manusia itu manusia aja sampai dia bilang orang manusia itu orang fasik, fajir, kamu harus cinta dia, ikut seperti saya, jadi seperti saya, belajar Al-Quran, faham agama. Itu harus kamu cinta sama orangnya seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamasuk al-mujtama'. Fiqh hadis itu kasih tahu kepada kita, harus kita jadi satu. Orang muslim semuanya jadi satu. يهدف الإسلام أن يعيش الناس جميعا متوادين ومتحابين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربط ذلك بالإيمان. Sampai Rasulullah jadikan itu iman. Saya cinta fulan jadi ahli Al-Quran, itu kalau kamu cinta benar-benar dari dalam hati, ini berarti iman kamu sempurna. Tapi Syekh, saya cinta dia jadi ahli Al-Quran aja, enggak mau dia jadi ahli harta yang lebih dari saya. Berarti iman kamu kurang. Harus semuanya. Jangan kamu yang kamu suka aja. Yang kamu dia enggak mau. Boleh dia jadi hartanya lebih dari saya, tapi saya yang mau lebih alim dari dia. Ini salah. Harus seluruh keadaan yang ada manfaat kepada saudara kita, harus kamu cinta seperti sebagian kamu mencintai diri sendiri. Al-iman al-kamil, anna asal al-iman yatahaqqaq bitasdiq al-qalb wa idha'an rabbi wal i'tiqad. Terus وما يحقق هذا الكمال في نفس المؤمن biar iman kita jadi sempurna, an yuhib li ghairihi min al-khair al-mubah wa fi'l at-ta'at ma yuhibbu li nafsihi. Saya mau usaha biar tidak tinggal salat duha. Saya harus cinta kepada saudara saya, mereka melaksanakan ibadah salat duha. Saya mau hafalan Al-Quran
saya atau hafal Al-Quran lebih afdal. Ini harus cinta kepada teman saya biar hafalannya jadi seperti saya. Saya mau punya rumah yang luas, yang mewah, yang. Oke, itu harus kamu cinta. Jangan sampai kamu kalau fulan dapat kamu mulai dari dalam diri sendiri mulai bakar. Kenapa fulan? Nauzubillah. La ilaha illallah. Min al-khair al-mubah wa fi'l at-ta'at ma yuhibbu wa an yabghadha lahum min asy-syarr. Juga kalau ada sesuatu yang tidak bagus, yang buruk, jangan kamu cinta dia jadi ahli harta, tapi juga kalau lihat orang yang mau ganggu, yang mau mencuri hartanya, kamu senang, ya biarin. Karena dia tidak keluarin zakat, itu salah. Sampai mereka kasih siapa itu, cerita saya lupa, Imam Hasan Basri atau walhasil ada satu orang tabi'in atau sahabat. Mereka datang bilang sama dia, wahai fulan, basar fulan itu kebakaran ya kan, bakar atau ihtarak. Dia tanya, toko saya juga atau tidak? Mereka bilang, enggak, toko kamu selamat, tidak masalah. Dia bilang, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi setelah itu dia 2 hari 3 hari dia keluarin atau toko itu, jadikan toko itu fi sabilillah. Mereka bilang sama dia, kenapa? Kemarin kamu senang karena toko selamat. Dia bilang, dari kemarin saya rasa salah. Salah di mana? Karena waktu saya bilang ucapan atau waktu saya bilang alhamdulillah, kayak bilang alhamdulillah harta saya tidak bakar, tapi harta saudara saya boleh. Kayak artinya seperti itu. Itu salah, saya jadikan toko itu fisabilillah. Ini pikiran mereka sampai seperti itu, kita mungkin belum bisa, langsung belum bisa. Saya tadi bilang, dari awal belum bisa. Contohnya, contoh tadi, bacaan Al-Quran. Kamu bagaimana baca Al-Quran? Pertama mulai kumpul kata-kata huruf. Habis itu mulai baca kata yang benar. Habis itu belajar fathah, kasrah, dhammah, tajwid, makharij, sifat sampai jadi lancar. Ini mahabbatul khair lil akharin sama. Tidak mungkin dalam satu hari bisa jadi seperti mereka. Yang kedua, an yaktahid fi islah akhi. Itu tadi yang mubah semuanya kamu cinta biar dia dapat seperti kamu. Juga harus kamu cinta fulan ikut agama Islam, ikut jalan Allah Ta'ala seperti yang kamu. Ini juga masuk. Yang ketiga, an yubadir ila insaf akhi min nafsihi wa yuaddi ilaihi huquqahu. Kalau ada salah dari kamu, jangan kamu bilang saya harus ambil yang banyak, kamu yang sedikit. Itu juga belum. Rawa Muslim, man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yadkhul jannah falyudriku niyyatahu wa huwa mu'min billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhib an yu'ta ilaihi. Kamu suka mereka atau suka manusia atau orang berhormat sama kamu, harus kamu juga cinta kepada saudaramu seperti itu. Kamu suka akhlak kamu bagus, juga harus kamu cinta kepada saudaramu sebagian yang kamu mau. Wa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan maksudnya sampai kita berhenti. Enggak, kita harus munafasah. Munafasah fil khair. Saya hafal Al-Quran atau mulai hafal Al-Quran, saya suka fulana atau fulan teman saya hafal seperti saya. Ayo kita munafasah. Ayo fulan, ayo kita lomba-lomba biar siapa yang baca duluan. Tapi jangan kamu sedih kalau dia menang. Kalau dia lewat kamu, jangan kamu sampai jadi benci atau marah sama dia. Itu nasallahu salamah wal afiyah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini hadis kayak ringkas, tapi kalau kita bisa hidup atau taruh hadis ini di depan mata kita,
jadikan aturan di dalam hidup kita, tidak ada salah. Kita tidak bisa melakukan salah. Kenapa? Fulan ini kadang-kadang saya bercanda sama teman. Kalau kita naik mobil, dia marah dari motor. Karena dia lewat kanan kiri kan, sampai dia marah. Ya, saya bilang sama dia, kalau kamu bawa motor, pasti sama. Kalau kamu bawa motor, pasti sama seperti dia. Mau buru-buru, mau cepat, mau lewat gini, mau gitu. Itu kita harus harus sama. Nuhibbul khair li ikhwatina. Jadi nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli khair. An yaj'alana minal muhibbin lil khair li jami'in nas. Nuhibbul khair li jami'in nas, li jami'il muslimin. الله يوفقنا وإياكم لما يحب وترضى ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ada yang mau tanya silakan.